Saya mulai ya, biar nggak lama-lama nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Terima kasih. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu-ibu calon guru penggerak Polewali Mandar yang berbahagia. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu di ruang kolaborasi modul 1.3 sesi presentasi dalam keadaan sehat walafiat, bahagia insya Allah dan bersemangat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ibu-ibu sekalian, sebelum kita ke sesi presentasi, mari kita berdoa sejenak sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga kegiatan hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita maupun untuk sekolah. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ibu-ibu sekalian, untuk ke sesi presentasi, karena ini nanti hanya 2 kelompok dan kelompoknya kelompok kecil menurut saya. Kelompok kecil, tapi sebelum kita ke diskusi, saya minta ice breaking-nya dulu. Dari siapa ya? Siapa? Kemarin sudah Bu Zuhra ya, sekarang Bu Mas Diana lagi kalau gitu. Wah, giliran saya. Ya. Yang pertama kan Bu Mas Diana ya, yang modul 1.1 ya. Sekarang muter lagi waktunya Bu Mas Diana. Silakan. Ya, jadi biasa kami lakukan ini untuk mengenal konsep kiri kanan Bu di sekolah. Oh ya. Tangannya semua ke depan. 1, 2, 3. Kanan, 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 kiri, kiri, kiri. Kanan, kiri, aku tidak lupa. Atas, 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 bawah, bawah, bawah. Atas, bawah, aku tidak lupa. Depan, depan, depan. Belakang, belakang, belakang. Depan, belakang, aku tidak lupa. Terima kasih. Terima kasih Bu Mas Diana. Sama-sama. Ini butuh konsentrasi juga ya, meskipun kita ya dalam kondisi kalau kita nggak konsentrasi antara atas sama bawah gitu bingung, antara kanan sama kiri juga bingung. Kalau untuk anak-anak PAUD berarti harus disampaikan dulu ya konsepnya, kalau kanan mana, iya, kiri mana. Maaf, begitu ya. Ya, terima kasih Bu Mas Diana. Mudah-mudahan gerakan kita yang sedikit tadi menambah semangat kita untuk diskusi hari ini ya Ibu-ibu. Sebelum diskusi saya share screen sebentar ya Ibu-ibu. Sudah terlihat ya Ibu-ibu? Kita sekarang sudah di ruang kolaborasi untuk modul 1.3 visi guru penggerak pada sesi presentasi dan umpan balik. Kegiatan ini kita laksanakan hari Kamis tanggal 25 November 2021 dengan jumlah jam pelajaran itu 2 JP, di mana 1 JP-nya 45 menit, berarti hari ini kita bertemu di ruang ini dalam waktu 90 menit. Dan ini seperti yang saya sampaikan kemarin, di tugas ruang kolaborasi untuk modul 1.3 itu ada tambahan 1 tugas, yaitu di gallery walk. Ya, seperti kemarin ada yang menanyakan nanti gallery walk-nya jadwalnya di mana begitu. Padahal di gallery walk itu jadi salah satu
komentar kita di gallery work itu jadi penentu kita bisa melanjutkan ke alur berikutnya atau tidak, begitu ya Ibu-Ibu ya. Nah, nanti di sini di hari Jumat itu kan ada refleksi terbimbing. Mungkin nanti refleksi terbimbing bisa mundur di tanggal 27, kemudian besok kita ke gallery work ya. Nanti Ibu-Ibu sebelum ke komentar berarti Ibu-Ibu sudah mengirimkan tugasnya dalam bentuk JPG seperti yang disampaikan kemarin ya di hari Jumat. Kemudian hari Sabtu kita refleksi terbimbing yang jurnalnya itu sudah saya lihat di 1.3 panjenengan sudah selesai untuk jurnalnya sampai jurnal ke minggu ke-6. Jadi mungkin minggu ini kita tidak perlu nuliskan jurnal ya. Jadi kita ke refleksi terbimbing untuk hari Sabtu. Biar bisa melanjutkan perjalanan gitu ya. Terus agenda kita hari ini pembukaannya 20 menit. Kemudian presentasi dan umpan balik 60 menit, ini nanti kita bagi jadi 2, jadi 30 menitan. Penutup nanti 10 menit. Pembukaan tadi sudah kita lakukan. Kemudian tujuan forum diskusi, yang ini adalah mendiskusikan hasil pemetaan serta memberikan umpan balik atas pekerjaan CGP lain yang telah dilihat melalui gallery work dalam LMS. Ini kita balik, ini besok ya. Yang ini untuk besok. Kemudian untuk kesepakatan bersama seperti biasanya kita saling menghargai. Jika satu berbicara, yang lain mendengarkan tepat waktu. Alhamdulillah semua sudah tepat waktu, berpartisipasi aktif dan bahagia, fokus pada sesi belajar. Aturan presentasi, setiap kelompok akan mempresentasikan hasilnya selama 15 menit. Presentasinya 15 menit. Kemudian setiap kelompok dapat menampilkan presentasinya dengan share screen hasil pekerjaannya pada aplikasi Gmeet seperti biasanya ya. Kemudian selesai presentasi, kelompok lain memberikan umpan balik dengan alokasi maksimal 15 menit. Aturan umpan balik, jadi kelompok lain memberikan umpan balik, ini yang pertama, jelaskan hal-hal yang baik pada tugas yang dikerjakan oleh kelompok lain. Panjenengan bisa menyampaikan hal-hal yang baik yang disampaikan oleh kelompok yang sedang mempresentasikan. Kemudian jelaskan hal-hal yang perlu ditambahkan atau dikurangi pada tugas yang sudah dikerjakan oleh kelompok yang sedang presentasi. Kemudian apa saja pertanyaan klarifikasi untuk kelompok yang telah melakukan presentasi, dan setelah kelompok lain selesai, kelompok yang diberi umpan balik dapat menanggapi selama 2 menit. Jadi seperti biasanya ya, yang poin 3 sama 4. Kemudian untuk rubrik penilaian kemarin mungkin belum saya sampaikan di kelas ini. Nanti untuk poin 4 ini satu kelompok menuliskan lebih dari 3 kategori aktor atau aset pendukung untuk mewujudkan visi CGP mengenai murid di masa depan. Ini untuk poin 4. Kemudian di sini yang kedua, penjabaran peran dan manfaat tiap kategori aktor atau aset pendukung. CGP menjabarkan secara spesifik peran dan manfaat dari masing-masing kategori aktor atau aset pendukung dalam upaya mewujudkan visi. Seluruh peran dan manfaat disusun dengan diksi yang menunjukkan tindakan konkret. Ini untuk poin 4. Jadi saya berharap nanti misalkan ada yang kurang bisa ditambahkan sehingga bisa mencapai poin 4. Kemudian di sini tugas individu. Tugas individu ini maksudnya yang di gallery work. Jadi nanti saya menilainya tidak hanya di tugas kelompok saja, tapi juga tugas pribadi yang di gallery work. CGP mengisi format yang sudah disusun bersama kelompok dengan detail nama, peran, manfaat, dan kekuatan dari setiap kategori aktor atau aset pendukung secara terperinci. Kemudian ketepatan waktu pengumpulan tugas. Kita sepakat untuk pengumpulan tugas terakhir kapan? Besok ya, besok atau 2 hari ke depan. Ini hari Kamis, berarti terakhir hari Sabtu ya, Ibu-ibu, untuk pengumpulan tugas.
Kemudian nanti yang tampil kelompok 1 dulu, baru kelompok 2. Nanti untuk perasaan saya minta ibu-ibu untuk menyampaikan di Jamboard. Ada aplikasi Jamboard kan ya di laptopnya? Kalau nggak ada nanti kita ganti ya, kita sesuaikan. Dan untuk ini setelah dilakukan pengumuman, setelah dilakukan perbaikan atas saran-saran dari hasil presentasi, silahkan setiap anggota kelompok untuk mengunggah pada LMS 1.A.1.3.A.5. Adapun bentuk unggahannya diserahkan pada kreativitas masing-masing, bisa PowerPoint atau bisa yang lain. Kemudian untuk gallery work, masing-masing CGP mengisi format hasil kesepakatan dan mengunggah pada menu gallery work dalam bentuk JPEG. Dan CGP melihat pekerjaan rekan CGP lain dan wajib memberikan komentar atau saran secara terstruktur kepada minimal 3 pekerjaan CGP dari kelompok lain. Karena di sini ini adalah satu tim menurut saya, karena nanti di gallery work itu sudah sekolah, ya sudah mengarah pada sekolah masing-masing, maka yang komentar cukup di ibu-ibu yang ada di sini. Kemudian sudah itu saja. Terima kasih. Ada yang ditanyakan? Sebelum saya lanjutkan. Saya mungkin dikit, ya. Untuk pengumpulan tugas setelah perbaikan ini, apakah notulen juga dilampirkan, Bu, seperti tugas-tugas sebelumnya? Iya. Oh iya. Jadi setelah nanti kalau misalkan ada yang kurang atau yang perlu ditambahkan atau dikurangi, segera saja diselesaikan biar malam ini bisa segera mengunggah tugas gitu ya. Ya. Jadi notulennya ya langsung aja dalam bentuk Word gitu. Misalkan yang Bu Masdiana misalkan nanti jadi notulen langsung dikirimkan ke Bu Zuhura. Satu kelompok kan sama Bu Zuhura kemarin ya. Nanti langsung diunggah dua-duanya gitu. Agar mempercepat ya. Terus gallery work-nya besok ya. Iya, Bu. Besok yang berkomentar ya ini 4 orang ini saja. Iya, Bu. Ya, 4 orang ini biar segera bisa melanjutkan ke refleksi terbimbing gitu ya. Oke. Ya. Ibu izin sebentar, kan di gallery work ini bisa kita kan berkelompok, Bu, tapi kan maksudnya kita melibatkan sekolah masing-masing, Bu, nanti di gallery work. Berarti mungkin format presentasi yang kita presentasikan hari ini bisa saja berubah ya, Bu, di gallery work Ya, tampilannya? bisa. Di yang sekarang ini kan kita dengan kelompok ya. Iya, Ya, Bu. dengan kelompok secara umum gitu kan. Di Iya. gallery work nanti khusus untuk sekolah panjenengan. Yang ada di sekolah panjenengan itu apa gitu. Ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima Itu kasih. saja. Ya, ada yang lain mungkin? Tidak? Kalau tidak. Lagi, ya. Oh ya, monggo. Iya. Terus gallery work-nya ini dalam kan bentuknya JPEG, Bu. JPEG, iya. Nah, satu gambar saja. Iya. Bisa nggak? Kalau dalam misalkan apa ya? Orang gitu. Orang kan siapa saja ya? Apa bentuk gambarnya bisa banyak ya kalau begini? Iya, Bu. Kalau yang terlibat menurut persepsi panjenengan, karena asetnya juga banyak ya, ada benda, ada orang, ada lingkungan. Berarti kalau misalnya begini aja, kita tetapkan dalam bentuk gambar, kemudian bisa lebih dari satu ya. Ya. Jadi kalau misalkan orang di situ kan ada macam-macam ya, ada guru, ada rekan, kemudian ada murid, ada kepala sekolah, ada pengawas sekolah, mungkin ada teman dari sekolah lain, misalkan yang tergabung dalam MGMP atau KKG itu bisa jadi kan. Kemudian di situ perannya apa gitu ya. Berarti kita sepakat berapa gambar?
Apa saja sih asetnya kemarin? Orang, Orang, murid, murid. guru, Orang sudah murid ya, Iya. jadi satu ya. Iya. Orang jadi satu. Orang, terus apa lagi? Lingkungan. Tempat. Tempat Lembaga sama atau nggak dengan instansi. lingkungan? Ya, 4 sama lingkungan, Bu. Tempat sendiri, lingkungan sendiri begitu? 4 sama lingkungan, lembaga atau instansi. lingkungan dengan Lembaga, instansi juga kemarin, Bu. Oh ya, berarti 4 berapa? gambar ya, Bu. 4 gambar ya? Ya, maksimal. Maksimal. Iya. Iya ya. Kemarin itu apa ya? Tempat. Ya, bangunan benda. Ya. Orang, Orangnya. komunitas, Komunitas. lembaga. Ya, Iya, Bu. Ya. maksimal 5. Ya, maksimal 5 ya. Oh iya. Kalau misalkan gambarnya panjenengan bisa kecil-kecil bisa jadi 1 ya nggak apa-apa, lebih dari 1 ya oke gitu aja ya. Yang penting bisa terlihat semua gitu. Iya. Ya. Ya. Sudah jelas berarti sekarang langsung presentasi. Silakan kelompok 1. Waktu dan tempat, waktu dan kesempatan saya berikan sepenuhnya pada kelompok 1. Silakan waktunya diatur sendiri. Terima kasih, Bu. Baik, kita mulai saja. Saya share screen. Saya mulai, Mas Dian. Ya, Bu. Silakan, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kepada kelompok kami. Baiklah, sesuai dengan tugas kemarin, hasil diskusi kemarin, itu kita mendiskusikan tentang pemetaan kekuatan. Jadi baiklah, sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Mulai dari yang pertama, pengelompokan yang pertama yaitu pemetaan pengelompokan aset pendukung yang dimiliki oleh sekolah sebagai pendukung dalam mewujudkan visi calon guru penggerak. Di sini kami memiliki menuliskan beberapa aset. Yang pertama itu guru, maksudnya di sini kami sebagai CGP. Kemudian yang kedua murid. Kemudian yang ketiga rekan sejawat. Yang keempat kepala sekolah. Yang kelima sekolah. Yang keempat orang tua murid. Kemudian yang berikutnya pengawas. Kemudian ada kepala desa, kemudian lingkungan sekolah. Ya, jadi itu aset-aset yang bisa mendukung dalam mewujudkan visi tersebut. Kemudian kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing aset tersebut. Yang pertama, kami sebagai CGP itu memiliki kekuatan kolaboratif dan mandiri. Jadi langsung saja manfaat dari kekuatan ini yang yaitu mampu mendorong kolaborasi di antara sesama rekan sejawat dan segenap warga sekolah dan stakeholder. Kemudian kekuatan mandiri itu mampu menginisiatif diri dalam kegiatan pengembangan diri. Kemudian yang kedua, aset yang kedua tadi adalah murid. Jadi kekuatannya di sini berakhlak mulia, kemudian mandiri, kreatif, kritis, dan inovatif. Kemudian manfaat dari kekuatan ini, murid dapat berperilaku secara baik, bersopan santun terhadap semua warga sekolah. Kemudian murid dapat mandiri dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Kemudian murid ini dapat menemukan hal-hal baru dalam belajarnya dan dapat berkreasi dan berinovasi.
Kemudian aset yang ketiga yaitu rekan sejawat. Kekuatan yang dimiliki yaitu kolaboratif dan reflektif. Manfaat dari kekuatan yang dimiliki oleh rekan sejawat ini dalam hal kolaboratif dapat jadi sebagai mitra kolaborasi untuk memberikan masukan atau saran sebagai pembalik untuk perbaikan terkait dengan proses pencapaian misi sekolah. Kemudian yang keempat yaitu kepala sekolah. Kekuatan yang dimiliki oleh kepala sekolah yaitu pendukung dan motivator. Manfaat dari kekuatan ini itu memberikan dukungan dan motivasi terhadap semua warga sekolah untuk bersama-sama dalam mengembangkan visi sekolah. Kemudian yang selanjutnya yaitu komite sekolah. Ya, kami mengambil di sini bahwa kekuatan komite sekolah itu adalah sebagai nasihat. Jadi manfaatnya di sini dapat memberikan nasihat atau saran kepada pihak sekolah terkait dengan visi sekolah yang direncanakan. Kemudian aset berikutnya itu orang tua murid. Jadi kekuatan yang anggap yang dimiliki oleh orang tua murid di sini itu sebagai mitra. Manfaatnya itu sebagai pendamping dan membimbing perilaku pembelajaran anak di itu manfaatnya. Kemudian aset yang berikutnya itu pengawas. Kekuatan yang dimiliki ini adalah sebagai pembina. Kemudian manfaat dari kekuatan ini memberikan pembinaan kepada warga sekolah terkait dengan pengembangan visi sekolah. Ya, kemudian ini ada kepala desa. Ini kan kami masukkan di sini kepala desa karena ada biasa sekolah-sekolah yang memang penanggung jawabnya itu adalah kepala desa ya. Jadi maksudnya di sini kekuatan yang dimiliki kepala desa di sini sebagai fasilitator. Jadi manfaatnya di sini dia memfasilitasi dan mendukung kebutuhan di sekolah baik secara moral maupun secara materi. Kemudian aset yang terakhir yang kami tulis di sini yaitu lingkungan sekolah. Kekuatannya di sini kami mengambil itu aman dan nyaman. Manfaat dari kekuatan ini yaitu lingkungan sekolah dapat memberikan aman dan nyaman bagi semua warga sekolah. Ya, saya kira itu yang hasil diskusi kami kemarin. Saya kembalikan ke Ibu Mas Diana. Ya. Baik. Terima kasih. Itulah tadi penyampaian presentasi dari kelompok 1. Mungkin teman-teman ibu guru ingin memberikan sanggahan atau komentar atau pendapat ataupun pertanyaan. Kami membuka sesi pertanyaan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanggapi sedikit dari presentasi kelompok 1. Ya, Bu. Ya, pertama saya mengucapkan sangat luar biasa dari tampilan-tampilan slide yang ditampilkan oleh kelompok 1. Sudah sangat rinci menurut saya. Kemudian yang mau saya tambahkan, yang saya mau tanyakan tadi mengenai kepala desa, coba bisa ditampilkan kembali Ibu yang sebagai fasilitator tadi. Nah, Ibu. Ya. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah memang kepala desa bagi sekolah Ibu Mas Diana atau Ibu Juhura betul-betul berperan dalam meningkatkan visi sekolah Ibu? Kalau memang maksudnya peran seperti apa yang diberikan oleh kepala desa tersebut? Sekian dan terima kasih.
Terima kasih banyak Bu. Langsung saja ya Ibu Juhura. Ya, Saya yang mungkin Mas Diana, ya, Mas Diana silakan. terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Linda. Jadi terkait dengan peran kepala desa sebagai fasilitator, kami di jenjang PAUD, khususnya yang ada di desa, itu segala fasilitas yang kami gunakan itu memang sejak dari tahun 2018 kalau tidak salah, itu memang difasilitasi oleh kepala desa karena dana tentang kesejahteraan guru, pembangunan sekolah itu memang masuk di dana desa, Bu. Jadi segala yang kami butuhkan itu memang difasilitasi oleh kepala desa, seperti penggajian honor guru setiap bulan, kemudian seperti kemarin kami dibangunkan bangunan sekolah karena bangunan sekolah yang lama sudah tidak layak, sudah rapuh, jadi dibangunkan yang permanen, Bu. Ya, jadi seperti itu perannya, Bu. Kemudian ada juga perannya dari Pokja terkait dari kegiatan Pokja di desa itu membina seperti membina anak balita, ya sebenarnya sangat luas kerjasama kami, Bu, di PAUD. Ada juga dari BKKBN. Itu semua melalui desa, Bu. Ya, mungkin itu saja, Bu. Apa bisa dipahami, Bu, atau bagaimana? Sudah sangat, ya, menurut saya sudah sangat jelas penjelasan Ibu Mas Diana. Saya pikir sekolah Ibu Mas Diana ini sudah berada di daerah kelurahan yang tidak dinaungi lagi oleh kepala desa, makanya saya tanyakan. Ternyata sekolahnya Ibu Mas Diana masih dalam lingkup desa. Oke. Iya, Bu. Iya, karena kelurahan memang sudah tidak dibiayai, Bu. Kalau yang sudah ada di kelurahan dan gaji guru-gurunya itu langsung dicairkan di bank. Kalau kami menerima insentif kami itu di kantor desa, Bu. Seperti itu. Iya, semua difasilitasi oleh desa. Sudah program desa. Iya, berarti sekolahnya Ibu Mas Diana memang sudah ada program desa di dalamnya ya, Bu? Iya, Bu. Semua ada di desa, Bu. Oke. Cuma didukung dari Dinas Pendidikan. Iya. Oke, terima kasih, Bu. Sama-sama, Bu. Terima kasih juga. Baik, kami membuka untuk sesi selanjutnya, Bu. Mungkin Ibu Dani. Atau Ibu Juhura ada tambahan, Bu? Enggak, itu saya karena memang saya kalau yang desa tadi itu yang saya ketahui saja ya itu merupakan salah satu program dari desa yang untuk membiayai sekolah seperti itu yang PAUD itu. Ya itu saja ya. Ya, Bu. Baik, ada lagi pertanyaan selanjutnya, Bu? Ya, mungkin saya Bu Mas Diana sedikit. Ya, silakan, Bu. Ya. Sebentar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya juga mengomentari tentang slide-nya ya, sangat menarik. Apalagi gambar Pak Desanya. Saya hanya mengomentari memberikan pernyataan di komite sekolah, Bu. Coba bisa ditampilkan di komite sekolah. Ya, Bu. Komite sekolah. Memberikan saran kepada pihak sekolah terkait pengembangan visi sekolah. Apakah pihak komite ini termasuk orang yang menjadi bagian yang merumuskan visi sekolah itu atau tidak? Kalau menurut Ibu. Terus yang berikut yang tadi slide yang ada kepala desanya itu. Iya, di sini pada pengawas memberikan pembinaan, mungkin Ibu bisa jelaskan cara rinci pembinaan kepada warga sekolah terkait pengembangan visi sekolah. Ya. Ya, itu saja mungkin, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bu Dani. Jadi
Allah. Bagaimana Ibu Juhura? Apa langsung saya menjawab? Nanti Ibu Juhura yang pertanyaan yang kedua ya? Ya, boleh silakan Bu ya. Oh iya, baik. Terima kasih. Saya akan langsung saja menjawab pertanyaan dari Bu Dani tentang peran komite sekolah ya Bu. Iya. Bu, minta maaf sebelumnya share tab saja kalau misalkan ini lah supaya Ibu bisa lihat ininya. Nah. Oh, iya. Di share ini share tab. Di tampilan Google Meet-nya. Iya. Di tampilan Google Meet ya Bu? Iya. Di bagian mana itu Bu? Ibu stop share dulu, terus. Oke. Iya. Nanti share tab. Share tab. Oh, Di ya, bagian jadi, mana? Oh, tab ya Bu? Ya, jadi tab pada presentasi saja yang ditampilkan. Supaya kalau Ibu kembali ke Meet itu masih kelihatan. Oh iya. Iya, saran. Oh iya, Masya Allah. Dapat ilmu baru dari Bu Dani. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Ya Bu. Jadi saya langsung saja ya Bu. Kalau kami di PAUD, peran komite sekolah itu iya sangat berperan juga Bu, karena ketika kami melakukan rapat tentang program-program kami di sekolah, itu diundang para komite sekolah Bu, bagaimana membuat rancangan kegiatan untuk satu semesternya itu Bu. Kemudian dikasih saran-saran, buat seperti ini, bagaimana, kayak kemarin kan kebanyakan kami di PAUD itu tuntutannya orang tua, nah jangan bermainnya harus lebih kreatif lagi, bagaimana anak-anak bisa membaca. Jadi selalu dituntut seperti itu, bisa membaca, bisa menulis, bisa menghitung. Jadi kami inilah membuat kegiatan yang yang bisa melahirkan yang bisa membawa anak-anak kepada pengenalan angka dengan huruf Bu. Jadi kan kalau kita di sekolah itu kan proses pembelajarannya memang yang betul-betul pure bermain, tidak melibatkan alat tulis, tapi menggunakan bahan-bahan alam seperti menulisnya itu mungkin cuma memakai batu atau ranting-ranting yang sudah dipotong-potong, kerang, atau bermain air, terus menuliskannya memakai kayak ya itu kembali yang kulit kerang itu, membuat angka dengan kulit kerang. Tapi kan maunya orang tua yang dari komite, katanya usulannya dari orang tua juga, karena kan ada juga yang dari anggota komite ini dari orang tua juga. Tolonglah anak-anak itu tolong dikasih bimbingan bagaimana memegang pensil, bagaimana mengenal angka seperti di RA katanya. Jadi kita selalu dibanding-bandingkan dengan sekolah RA karena katanya sih kalau di sekolah RA itu anak-anak lebih cepat menulis, lebih cepat membaca, lebih cepat menghitung. Jadi saran-saran seperti itu yang menjadi pertimbangan untuk kami untuk supaya melibatkan komite, yaitu saran-saran seperti itu yang dibutuhkan dari para pengurus di komite sekolah Bu. Seperti itu. Bagaimana Bu, bisa dipahami atau bagaimana Bu? Atau Ibu Juhura bisa ditambahkan Bu? Karena mungkin bisa Ibu Juhura saya tambahkan ya. Yang lebih lengkapnya Bu. Bisa ditambahkan sedikit mengenai pertanyaan tadi Bu Dani tentang bagaimana keterlibatan komite sekolah ya dalam penentuan visi sekolah. Kalau di sekolah kami Bu, memang komite sekolah itu dilibatkan. Jadi di sekolah kami itu sangat aktif komite sekolahnya. Jadi dalam perumusan visi sekolah itu biasanya komite dilibatkan juga, karena kenapa? Kan komite sekolah itu yang berhubungan dengan orang luar sekolah. Jadi dia yang biasa memberikan nasihat-nasihat kepada ke guru-guru atau
yang ada dalam sekolah tentang tentang perumusan visi sekolah. Jadi ini kan komite sekolah itu kan dia hubungannya keluar bagaimana bagaimana perbaikan sekolah terkait dengan orang-orang luar. Jadi dalam perumusan visi sekolah biasanya dilibatkan itu komite. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang pengawas. Bagaimana pembinaannya pembinaan yang diberikan pembinaan yang diberikan kepada warga sekolah. Jadi di sekolah kami biasanya itu kan pengawas ya, kalau misalnya di sekolah kami rutin setiap bulan ada rapat evaluasi program kerja selama 1 bulan. Jadi biasanya pengawas itu selalu hadir, dan pada saat itu dia akan memberikan masukan-masukan tentang apa yang telah dilakukan oleh sekolah, apa yang perlu ditambahkan selama 1 bulan terakhir itu. Ya. Jadi peran pengawas sekolah juga di sini sangat membantu dalam pengembangan visi sekolah. Ya, saya kira itu Bu yang dapat saya tambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Mas Diana dan Bu Juhura. Mungkin saya menanggapi sedikit terkait dengan komite sekolah tadi. Maksud saya visi itu kan dirumuskan per tahun dan dimasukkan di dokumen 1. Apakah komite sekolah itu memang dilibatkan langsung dalam pada saat pembuatan pada saat perumusan visi itu? Iya Bu, dilibatkan langsung Bu. Kalau di sekolah kami biasanya pada saat perumusan visi sekolah itu biasanya komite sekolah diundang juga Bu dalam perumusan itu. Iya. Iya. Iya Bu, kalau di PAUD juga begitu Bu. Pada saat perumusan misi kan setiap tahun kita membuat KDSP memperbaharui, jadi program-program apa saja yang mau kita jadikan yang mau kita lakukan dalam kegiatan dalam setahun itu Bu. Jadi libatkan di situ komite sekolahnya, dikasih masukan dari komite sekolah, saran-saran terkait pembelajaran ataupun kegiatan-kegiatan apa, mungkin cooking class ataupun rekreasi, seperti itu Bu pelibatannya komite sekolah. Kan kalau di PAUD itu kan komite sekolah juga mewakili orang tua murid Bu sebenarnya. Jadi merangkap mereka. Jadi mereka membawa saran-saran ataupun ide-ide dari orang tua itu sendiri. Itu saja Bu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Iya. Bagaimana Bu? Oke, terima kasih Bu Mas Diana dan Bu Juhura penjelasannya. Saya pikir cukup penjelasan dari Ibu berdua. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi penyampaian dari Ibu Haya mungkin, atau mungkin ada pertanyaan lain lagi atau sanggahan dari Ibu Dani ataupun Ibu Linda Bu. Kami masih membuka ruang. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya menanggapi sedikit. Gimana Bu Mas Diana? Sudah tak? Ya, sudah Bu. Ya. Saya tutup ininya ya Bu sekarang. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan juga pertanyaan dari para teman-teman, ibu-ibu di kelompok 2, dan kami mohon maaf jika jawaban kami ada yang kurang dimengerti. Itu masukan
untuk masukan kepada kami untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Haya, monggo, silahkan. Tadi langsung keluar saja dari ruang. Iya. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya mendengarkan penjelasan dari Mas Diana terkait dengan proses pembelajaran yang tadi hubungannya dengan pertanyaan Ibu Dani mengenai peran komite, bahwa komite itu memberikan andil secara langsung terhadap penyusunan dokumen. Ya, itu bisa. Kalau menurut saya ya iya bisa. Apalagi kalau di TK itu ya memang kalau TK itu kan istilahnya masih rutin ya, namanya parenting, namanya kelas parenting. Cuman mendengar penjelasan itu tadi saya teringat dengan kejadian beberapa tahun lalu, ada kasus di TK. Saya sampai menyita buku karena saya menemukan ada TK, ternyata ada TK yang memberikan materi pelajaran melampaui batas. Menurut saya itu melampaui batas. Saya akan melampaui batas. Contohnya begini, anak TK itu dikasih buku PR, terus tuliskan nama benda dan pasangannya, dikasih contoh baju dan celana. Terus ada lagi di lain hari saya menemukan lagi penjumlahan bersusun. Nah, ini sebenarnya yang kemarin beberapa tahun yang lalu itu yang sempat membuat saya dan termasuk keluarga dan beberapa teman yang merasa prihatin dengan kasus itu, kita sampai menyampaikan itu ke pihak dinas, dan alhamdulillah sekolah yang kami temukan itu diperiksa oleh dinas dan memang betul adanya. Dan kalau saya mendengar apa yang disampaikan oleh Ibu Mas Diana tadi bahwa kami tidak menggunakan alat tulis, saya sangat salut karena jujur terakhir-terakhir ini masih saya menemukan ada TK yang memang cenderung mengajarkan anak-anak baca tulis hitung. Padahal itu kan sebenarnya ranahnya di SD. Mungkin ini ada yang melakukan karena masih ada juga teman kita yang SD salah memahami aturan terkait dengan PPDB bahwa kalau masuk SD itu harus dites. Nah, inilah sebenarnya yang tugas kita selaku guru penggerak, apalagi di kelompok kita ini adalah sangat kompleks dari PAUD, kemudian SD, SMP, dan SMA. Inilah yang jujur saya selalu menyampaikan ini karena inilah yang selalu saya protes di penerimaan peserta didik baru untuk SD. Dan 2-3 tahun yang lalu saya masih menemukan PPDB itu di SD. Memang katanya tidak dites, tapi anak-anak diberi huruf. Ada huruf, ada suku kata. Itu kan tes. Dia bilang tidak Bu, ini tidak dites, cuma dikasih lihat. Apa bedanya menurut saya? Itu kan kognitif. Itu kan dites. Di TK itu mereka hanya mengenal motorik kasar, motorik halus yang saya pahami. Nah inilah terima kasih, mudah-mudahan Ibu Mas Diana ini menjadi pionir, bisa menghilangkan hal-hal seperti ini di PAUD ke depannya ini. Terima kasih Ibu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haya, terima kasih Bu Mas Diana dan Bu Juhara untuk presentasinya pada kelompok 1. Kita kasih aplaus dulu mungkin. Tadi lupa. Maaf ya. Ya, terima kasih.
Kalau saya lihat presentasinya udah bagus ya, tampilannya udah bagus, ada ilustrasinya, misalkan kekuatan itu ada gambar. Tadi yang menarik Bu Dani, kepala desanya katanya. Iya, iya. Ya, ini saya baru tahu ternyata di kepala desa juga berperan untuk masuk ke sekolah ya, sampai ke penghonoran juga. Karena saya di sini Iya, Bu. tidak melihat itu, gitu. Ya, luar biasa kalau begitu kepala desanya. Di sini di forum diskusi ini kemarin kita kan ada tujuannya ibu-ibu bisa mengidentifikasi kekuatan dari dalam diri dan luar diri yang dapat mendukung terwujudnya visi pribadi untuk menumbuhkan murid di masa depan, begitu ya? Ya, kemarin gitu. Kemudian pada rubrik penilaian di poin pertama itu kategorisasi aktor atau aset pendukung. Jadi yang mendukung panjenengan untuk mewujudkan visi pribadi dan visi sekolah itu apa saja, begitu kan? Ada aset orang, ya seperti yang kita sepakati tadi, ada aset orang, ada tempat, ada komunitas, dan seterusnya. Ya, nah di sini saya masih melihat yang panjenengan sampaikan ini baru orang saja, belum yang lain. Ya kan? Jadi istilahnya komunitas. Komunitas kan ada ya di sekitar kita yang bisa mendukung visi pribadi panjenengan. Kemudian apalagi lembaga lain, ya kan? Misalkan dari polsek mungkin, ya bisa Iya, juga baik. seperti itu. Lupa di Ya, BKKBN juga, Bu. ya benar sudah itu, tapi belum dituangkan di sini. Iya, Ya, Bu. nanti silahkan ditambah lagi di sini Iya, Bu. sehingga bisa terlihat, bisa menguatkan panjenengan bahwa untuk menjadi guru penggerak, untuk mewujudkan visi panjenengan itu jenengan tidak sendiri. Ya, tidak hanya dengan orang-orang saja, tapi dengan komunitas yang lain, dengan lembaga yang lain, gitu. Dengan sekolah, dengan sarana prasarana yang ada di sekolah, gitu ya. Bisa ditambahkan itu. Terima kasih. Waktunya ini sebenarnya masih ada ya, tapi karena sudah selesai, saya lanjutkan pada kelompok 2. Silakan. Saya Waktu dan tutup saya berikan screen dulu ya, Bu. Oh ya, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah Ibu fasilitator dan Ibu pengajar praktik yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Kami dari kelompok 2 mengenai visi guru penggerak, pemetaan kekuatan aset untuk mewujudkan visi guru penggerak. Nah, silakan saya persilahkan kepada Ibu Rahmadani untuk menjelaskan hasil diskusi kami. Ya, terima kasih Bu Aslinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya sendiri akan memberikan presentasi tentang bagaimana pemetaan kekuatan aset untuk mewujudkan visi. Peta kekuatan yang pertama, guru kami sendiri, diri kami sendiri menyatakan bahwa sebenarnya kekuatan kita itu ini mandiri, inovatif, mandiri dalam memimpin pembelajaran, inovatif dalam memberikan pembelajaran kepada murid, kolaboratif, mampu bekerja sama dengan orang lain, reflektif, mampu mengevaluasi kekurangan dan kelebihan diri untuk melakukan perbaikan dan berpihak pada murid. Seperti yang Ibu lihat, mungkin ini adalah peran dari guru penggerak itu sendiri. Kami tuangkan dalam peta kekuatan kami, karena kami merasa bahwa kami sudah memiliki kelima hal ini. Kemudian pada murid, sekolah kami sekolah kota, jadi maksudnya sekolah yang berada di kota, jadi kami merasa bahwa
kekuatan murid itu terletak pada keaktifannya. Rata-rata peserta didik, rata-rata murid di sekolah kami itu aktif dalam menerima pembelajaran, kemudian kreatif dalam membuat karya. Nah, untuk tempat lingkungan sekolah kami petakan menjadi lingkungan di dalam sekolah dan di luar sekolah. Lingkungan sekolah kami cukup luas, kemudian dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Itu termasuk salah satu kekuatan dari lingkungan di dalam sekolah kami. Kemudian lingkungan di luar sekolah kami, karena berada di sekitar kota, maka salah satu hal positif yang kami tuangkan dalam peta kekuatan yaitu aksesnya mudah dijangkau. Kemudian sumber belajar mudah diperoleh. Nah, untuk orang-orang yang terlibat dalam pencapaian visi kami, yang pertama, kepala sekolah itu sebagai pemimpin atau lembaga atau pemangku kebijakan, sebagai pemimpin lembaga atau pemangku kebijakan yang selalu mendukung dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah. Kemudian warga sekolah, guru dan tenaga kependidikan. Itu kami merasa bahwa sekolah kami memiliki tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, hampir sebagian besar. Kemudian orang tua siswa atau komite itu selalu mendukung kegiatan-kegiatan dilakukan di sekolah yang bersifat positif. Yang terakhir, lembaga komunitas, mungkin kami di sini hanya masukkan dinas pendidikan. Dinas pendidikan selalu mendukung pelaksanaan kegiatan yang bersifat positif, dalam hal ini adalah peningkatan kualitas. Mungkin itu saja. Mungkin itu saja dari peta-peta kekuatan yang kami simpulkan dari sekolahnya kami, sekolah Bu Aslinda di SD 1 dan saya di SMP Negeri 3. Ya, sekian presentasi dari saya. Oke, itulah tadi presentasi dari kelompok kami yang telah kami diskusikan kemarin. Mungkin dari kelompok 1 mau menanggapi atau memberikan pertanyaan, kami persilahkan. Ya, saya mungkin ada sedikit. Ya, saya ya Bu. Ya, silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya melihat tadi presentasi dari kelompok 2 ini cukup menarik, singkat dan jelas ya, cukup singkat dan jelas. Di sini saya dari beberapa aset yang dimiliki tadi, saya belum jelas ya melihat bagaimana manfaat dari kekuatan yang dimiliki oleh setiap aset yang Ibu jelaskan tadi. Maksudnya belum spesifik ya, maksudnya secara umum saja manfaat yang utamanya tadi seperti peran tenaga kependidikan. Ya, bisa kayak gitu Bu, menggambarkan bagaimana peran tenaga kependidikan dalam mengembangkan visi sekolah. Ya, kemudian yang kedua, dari dinas pendidikan, contoh konkret yang bisa diberikan tentang bagaimana peran dinas pendidikan ini dalam mengembangkan visi sekolah Ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, silakan Ibu Rahmadani bisa mungkin langsung menjawab. Ya, terima kasih Bu Juhura. Ya, mungkin saya juga terlalu cepat menjelaskan, tidak memberikan secara rinci bagaimana dampak manfaat dari setiap aset-aset yang telah kami kelompokkan. Misalkan pada GTK tadi ya Bu. Misalkan pada GTK yaitu kami memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional. Saya kira ini aset yang sangat mendukung dalam hal ini dengan memiliki guru-guru profesional otomatis secara ketika kita berkolaborasi dengan mereka itu menjadi lebih mudah menurut saya, karena mereka sudah memiliki pengalaman dan ilmu pengetahuan yang mungkin istilahnya sudah profesional lah. Jadi bisa mendukung dalam pencapaian visi yang kami harapkan.
Mungkin bisa ditambah Bu Aslinda? Oke, saya tambahkan sedikit ya Ibu Juhura, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, kalau menurut saya dengan adanya GTK itu sebenarnya apalagi GTK-nya di sekolah kami masing-masing sudah sangat profesional, itu lebih memudahkan sama tadi yang dikatakan oleh Ibu Rahmadani, lebih memudahkan kita untuk berkolaborasi di mana guru-guru bersatu dan melakukan kesepakatan untuk merumuskan visi yang baik untuk diwujudkan pada sekolah kami. Seperti itu Ibu Juhura. Bagaimana Ibu Juhura? Masih belum bisa diterima? Atau bagaimana? Oh ya, terima kasih atas penjelasan yang diberikan oleh Ibu Dani dan Ibu Aslinda. Terus terkait dengan tenaga kependidikan bagaimana Bu? Ini yang dimaksud tenaga pendidikan ini, ya. Kenapa Ibu? Coba. Ya, terkait dengan dinas pendidikan bagaimana Bu? Ya, mungkin Ibu Rahmadani terlebih dahulu, nanti saya menambahkan. Silakan Ibu Dani. Ya, terkait dengan dinas pendidikan di sini saya jabarkan bahwa selalu mendukung pelaksanaan kegiatan yang bersifat positif, dalam hal ini peningkatan kualitas. Misalkan ada kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan di sekolah tentang pengembangan pendidik ataupun tentang lomba-lomba yang untuk melibatkan keaktifan dari peserta didik. Intinya bahwa ketika ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah, selama itu bersifat positif, ketika kita bersurat di sekolah, dinas pendidikan selalu memberikan dukungan yang penuh untuk memberikan dukungan yang penuh untuk kita melaksanakan kegiatan tersebut. Maksudnya di sini dinas pendidikan selalu mendukung pelaksanaan kegiatan yang bersifat positif. Ya, mungkin saya bisa menambahkan sedikit lagi. Ya, kalau menurut saya dinas pendidikan sudah kita ketahui bahwa kita dinaungi oleh dinas pendidikan, di mana kita tidak bisa lepas dari aturan-aturan dari dinas pendidikan, dan hal-hal yang bersifat positif itu selalu diberi dukungan dari dinas pendidikan itu sendiri. Jadi saya rasa dinas slide yang kami tampilkan ini sudah sangat jelas peran dan manfaatnya. Bagaimana Ibu Juhura? Oh ya, terima kasih banyak Bu atas penjelasannya. Ya, terima kasih Ibu Dani dan Ibu Aslinda, terima kasih banyak. Oke, saya kira cukup penjelasannya, saya sudah bisa paham. Oke, masih ada pertanyaan lain lagi dari Ibu Mas Diana atau dari Ibu Juhura kembali? Iya, baik. Saya ingin mengajukan, tapi bukan pertanyaan Bu, mungkin sekedar komentar di bahagian peserta murid tadi Bu. Jadi kan tadi Ibu Dani menjelaskan bahwasanya karena sekolahnya Ibu Dani dengan Ibu Linda kan berada di kota, otomatis yang ingin dikembangkan itu keaktifannya dan kreatifnya. Terus saya di sini memandang bahwasanya ini cuma pendapat saya saja Bu, mungkin perlu ditambahkan di situ nilai karakternya Bu, mengingatkan kalau tinggal di kota kebudayaannya sangat global Bu, banyak budaya-budaya di situ semua bercampur aduk. Jadi mungkin penanaman karakter itu penting juga Bu, untuk membentengi anak-anak daripada pengaruh-pengaruh yang negatif. Karena kan di kota banyak sekali pengaruh-pengaruh yang negatif seperti narkoba. Nah, itu kan perannya kita menanamkan nilai-nilai karakter ataupun akhlak mulia untuk anak, untuk membentengi mereka daripada pengaruh-pengaruh buruk tersebut, baik itu dari pergaulannya, perilakunya. Ya, seperti itu Bu. Itu saja Bu. Terima kasih. Iya, saya mungkin ya Bu Aslinda. Silakan Bu Dani. Ya, terima kasih Bu Mas Niada atas komentarnya.
Pada kegiatan ini kan kita memetakan kekuatan. Jadi menurut saya menurut kami yang kami tampilkan di sini adalah bagaimana sebenarnya misalnya kekuatan apa yang ada pada anak yang ada di sekolah kami. Kami merasa bahwa anak-anak yang aktif itu merupakan satu kekuatan. Kami belum melihat, tidak melihat hal itu dulu, Bu. Kami hanya memetakan kekuatan-kekuatan yang ada pada peserta didik kami yang secara umum di sekolahnya saya dan sekolahnya Bu Aslinda. Anak-anak aktif, anak-anak kreatif dalam pemberian tugas-tugas, misalkan disuruh tugas apa, terutama di sekolahnya Bu Aslinda. Misalkan di sekolah dasar diberikan tugas membuat karya, ada saja karyanya yang ya luar biasa. Mungkin sama dengan sekolahnya Bu Mas Diana, tetapi dalam hal ini kami presentasikan bahwa peta kekuatan yang ada pada sekolah kami, anak-anak aktif dan kreatif. Kami belum melihat itu, Bu. Maksudnya hanya memetakan kekuatan yang positif yang bisa kami jadikan kekuatan untuk pencapaian visi kami. Iya, terima kasih Bu Mas Diana. Ya, terima kasih banyak penjelasannya Ibu Dani. Mungkin Ibu saya bisa Linda. tambahkan Ya. sedikit lagi. Ya, Silakan, kalau mengenai karakter mungkin itu sudah ada pada anak-anak kami di sekolah yang berada di kota, karena di sekolah kami pun selalu memberikan bagaimana pembiasaan-pembiasaan positif, memberikan atau menanamkan karakter-karakter yang baik. Jadi anak-anak yang berada di kota maupun yang di desa itu menurut saya semua karakternya baik. Jadi pada peta kekuatan yang kami tampilkan di sini bukan berarti anak-anak yang ada di sekolah kami tidak memiliki karakter yang baik seperti itu, Bu Mas Diana. Cuman kemarin kami berdiskusi dengan Ibu Dani itu kekuatan yang paling muncul di anak-anak yang berada di kota itu aktif dan kreatifnya, karena murid yang berada di kota itu persaingan dalam keaktifan dan kreatifnya mengenai kognitifnya itu terlihat sangat signifikan, terlihat sangat jelas. Jadi kalau misalkan karakternya itu ya pasti ada. Jadi yang kami petakan itu aktif dan kreatifnya. Mungkin seperti itu Ibu Mas Diana. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bu atas penjelasannya. Terima kasih Ibu Linda dan juga Ibu Dani atas penjelasan yang diberikan. Oke, terima kasih juga Ibu Mas Diana. Apakah masih ada pertanyaan lagi dari Ibu Juhura atau dari Ibu Mas Diana? Sudah tidak ada Ibu? Oke, kalau sudah tidak ada, saya kembalikan lagi ke Ibu Dani. Mungkin masih ada yang mau ditambahkan atau yang mau disampaikan lagi dari Ibu Dani? Ya, mungkin itu saja Bu Aslinda. Ya, oke. Sekian dan terima kasih hasil dari presentasi kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Fasilitator. Terima kasih. Terima kasih pada Bu Haslinda dan Bu Dani atas presentasinya pada sore hari ini. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Dari tampilan sudah bagus nih, sudah mulai itu ya, mulai lebih baik lagi dari kemarin-kemarin. Berarti di sini proses belajar sudah muncul, ya, proses belajar muncul, kolaborasi muncul, alhamdulillah. Dari tampilannya seperti itu, kemudian dari aset atau aktor pendukung untuk panjenengan mewujudkan visi pribadi dan visi sekolah. Di sini orang sudah ada ya, tadi saya lihat. Kemudian komunitas. Di sini saya baca lembaga atau komunitas. Lembaga dengan komunitas itu sama apa tidak ya? Tidak kayaknya. Kayaknya tidak ya. Tidak, iya. Memang tidak. Jadi lembaga sendiri, komunitas sendiri, mungkin nanti bisa dipisah ya, bisa dipisah lembaga, tapi seperti dinas pendidikan, kemudian mungkin kalau di tadi seperti Bu Mas Diana ada apa tadi? Tadi
Pertemuan apa? PKG Bu. Ya kalau BKKBN. ya BKKBN misalkan itu lembaga ya. Kalau komunitas mungkin bisa MGMP, bisa KKG, komunitas guru belajar dan yang lain. Di daerah Panjenengan ada kan komunitas khusus untuk guru selain MGMP ada kan? Ada atau tidak? Ada Bu. Ada. Bu. Itu bisa PKG. jadi ya itu bisa jadi kekuatan. Mungkin kalau misalnya belum bergabung bisa bergabung di sana. Itu kekuatan yang luar biasa menurut saya. Sekarang banyak sekali komunitas-komunitas guru untuk belajar. Komunitas laki banyak. Iya, itu. Kemudian untuk sarana prasarana, benda tadi apa ya Bu? Untuk benda muncul enggak? Lingkungan, murid, guru. Ya, ini saja Bu. Oh, lingkungan saja ya, baru lingkungan. Oh ini lingkungan di dalam sekolah ada sarana dan prasarana yang lengkap ya. Ini berarti termasuk benda mungkin ya. Ya, jadi mungkin nanti bisa dipisahkan lagi, bisa dijelaskan lagi sarana prasarana. Pastilah di sekolah ada sarana prasarana. Meskipun minim, saya yakin Panjenengan punya kreativitas untuk memanfaatkan yang ada secara maksimal, begitu ya. Dan lingkungan di sini lingkungan dalam, lingkungan luar sudah bagus. Kemudian penjabarannya juga menurut saya sudah lengkap. Tadi Bu Dani mempertahankan presentasinya, begitu ya Bu Dani? Mungkin bisa ditambahkan religius ya enggak di sekolah Panjenengan? Anak-anak? Iya Bu. Nah, itu iya Bu. bisa. Biasanya anak-anak kalau religiusnya kuat ya, untuk digerakkan itu akan lebih mudah lagi. Mungkin seperti itu. Bisa ya? Ya. Bisa Bu. Bisa. Nanti bisa dikali lagi. Itu saja mungkin dari saya. Bu Haya, monggo silahkan. Terima kasih. Saya melihat juga tadi setelah Ibu Dani presentasi, tadi yang terakhir Ibu komentari mengenai komunitas dengan lembaga, tapi itu kan Ibu sudah ambil, jadi saya pikir yang lain-lainnya sudah rinci, tinggal ya teman nanti menambahkan apa yang telah ditambahkan oleh Ibu, karena kalau komunitas kan banyak sekarang. Sekarang kan setelah WhatsApp berkembang itu kan, Telegram itu kan semua di situ banyak komunitas belajar sebenarnya. Ada GGDN, ada apa ya, macam-macam deh. Facebook juga kan di situ guru belajar juga kan banyak sekali sebenarnya. Jadi itu kan semua masuk dalam komunitas. Sekarang kita sudah kalau memang istilahnya aktif merambah dunia digital itu sebenarnya kita kalau komunitas belajar itu sudah tidak asing lagi. Saya pikir itu banyak sekali dan teman-teman CGP ini sebenarnya banyak sekali, saya tahu jejak digital mereka itu sebenarnya luar biasa Ibu. Iya, saya pikir itu silakan dilanjut Ibu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih malu-malu mungkin ya untuk mengeksplor ini. Kelihatannya langkahnya perlu satu gitu ya. Sekarang sudah langkah ketiga nih, mudah-mudahan nanti sampai langkah ke-10 semakin luar biasa gitu ya. Oke. Insya Allah semua kita usahakan ya, kita saling berkolaborasi. Kalau mungkin ada yang nggak bisa, yang lain bisa membantu seperti tadi Bu Mas Diana, Bu Dani bisa coba ini gitu dan seterusnya ya. Kita yang di istilahnya tidak menggurui tidak, tapi kita berbagi ilmu. Yang diberi ilmu juga, aduh kok saya diberi, enggak, alhamdulillah gitu ya. Kita ambil positifnya saja. Oke, sebelum kita tutup diskusi hari ini, seperti yang saya sampaikan tadi, saya perlu tahu bagaimana perasaan Panjenengan hari ini setelah diskusi beberapa waktu ya ini tadi.
rasanya hari ini sebentar apa lama Ibu? Lumayan lah Bu, lumayan. Agak sebentar. Agak sebentar ya. Iya, dibanding yang kemarin Bu. Ya, belum tereksplor semuanya gitu ya. Tadi seandainya sudah semua sudah panjenengan masukkan, mungkin diskusinya akan lebih berkembang lagi gitu ya. Nggak apa-apa. Bisa bicara sedikit Bu? Silakan. Ya, sebelumnya minta waktu sedikit. Mungkin dengan memetakan kekuatan-kekuatan ini, saya rasa memang sangat sudah luar biasa, Bu. Maksudnya kita sudah tahu kekuatan-kekuatan ini, tetapi rasanya dari diri sendiri kayak apakah mampu atau tidak? Karena terkadang ya namanya kita sudah tahu kekuatannya ini banyak sekali kekuatannya. Oh, gurunya ini, kepala sekolahnya mendukung, bersurat ke dinas mendukung, anak-anaknya aktif. Tapi rasanya untuk apa ya, bergerak itu kayaknya masih apakah saya sanggup atau tidak? Sanggup. Masih pada tahap betul tidak? Tidak. Iya. Gimana Pak ya? Ibu Dani sangat mewakili perasaan kami, khususnya saya. Bayangkan kita sudah punya apa ya, kita ada di bagian penting dalam sekolah, sudah bisa merumuskan visi kita, kira-kira kita kalau punya sekolah mau bagaimana, anak didiknya bagaimana. Terus dengan memetakan kekuatan-kekuatan itu rasanya banyak sekali kekuatannya Bu, tetapi setelah mau melangkah kayak ada rasa diri sanggup tidak, masih ada perasaan itu Bu, kayak sampai sekarang sudah belajar tentang nilai dan peran, sudah merumuskan visi, sudah memetakan kekuatan-kekuatan, bagaimana teknik inquiry apresiatif itu. Pokoknya lihat hal positif. Tapi rasa-rasanya selalu sanggup tidak. Limitnya, bismillah. Ya mungkin kalau di sekolah kecil saya dulu masih berpikir ya mungkin saya masih sanggup Bu, tapi menghadapi sekolah dengan guru yang berapa puluh orang ini rasanya mau melangkah juga kayak masih agak ragu, masih ada keraguan Bu kalau saya pribadi. Semangat jadi menciut ya Bu. Ya. Biasanya itu hanya memulainya yang sulit gitu. Kadang kita memang sulit memulai sesuatu, tetapi ketika kita melangkah, oh ternyata seperti ini. Iya. Bisa. Apalagi kan di sekolah saya kan saya guru baru Bu, belum sampai setahun, hampir setahun lah. Untuk rasanya memberikan hal positif, tiba-tiba nanti kepikiran, baru lagi di sini. Ya, maksudnya begitu, maksudnya ada kata-kata itu, guru baru kayak begini sekali. Itu rasanya ada beban tersendiri buat saya untuk kayak melangkah. Syukurnya ada teman-teman di sekolah yang sudah lama di sekolah, sudah jadi maksudnya calon guru penggerak juga, kami 4 orang di sekolah. Ya saya pikir kalau saya sendiri mungkin saya rasanya terlalu memikirkan perkataan orang, netizen. Netizen apa follower? Sebenarnya baru, tapi followersnya banyak. Nanti pada saat lokakarya berapa gitu, nanti jenengan akan diajarkan gimana caranya mencari follower. Jadi followernya tidak hanya di media sosial, tapi follower di sekolah. Nanti diajarkan begitu, insya Allah begitu ya Bu Haya ya, di lokakarya berapa gitu loh. Insya Allah begitu, karena kemarin di Angkatan 2 juga kita disuruh cari follower Bu, follower yang follower pertama katanya gitu, follower pertama. Jadi gini, seperti yang Bu Haya sampaikan tadi, kita bismillah. Memang memulai sesuatu itu kadang melangkahnya berat. Iya atau tidak, melangkah atau tidak. Panjenengan di sini sudah tahu kekuatan-kekuatan panjenengan, bahwa panjenengan itu guru yang bagaimana, yang pasti dari 4 kompetensi yang dimiliki guru sudah panjenengan kuasai semua, ya kan? Dari situ saja kalau panjenengan sudah menguasai 4, semua guru-guru pasti akan melihat panjenengan. Panjenengan tidak perlu ngomong, aku loh, saya loh sudah menguasai 4 kompetensi. Tidak perlu ngomong itu.
dengan tindakan-tindakan saja, secara halus saja, saya ngomong halus, tindakannya halus saja, insya Allah teman-teman akan melihat, oh iya ya, oh ternyata Bu Dani dengan guru penggerak, ada yang dilakukan di kelas, ya di kelas, oh ternyata anak-anak sudah mulai baik, misalnya gitu. Karakternya, misalnya kebiasaan-kebiasaan yang kemarin belum, oh sekarang sudah terbentuk. Itu nanti akan berjalan dengan sendirinya, asalkan panjenengan itu tadi niat benar, melakukan benar, dan insya Allah hasilnya juga akan benar, gitu. Dan gini ya, dari saya cerita yang angkatan 2 itu ada beberapa orang itu yang sering curhat ke saya, Bu Haya. Jadi langsung ke saya, pribadi ke saya welcome saja, istilahnya saya juga ingin menguatkan TGP, ya menguatkan ibu-ibu. Jadi kalau misalnya ada masalah sampaikan nggak apa-apa, asal insya Allah kalau ada waktu pasti akan saya buka lah begitu. Jadi ada yang sampai beliau curhat, Bu, saya pernah di sekolah itu saya sampai nangis gitu. Kenapa sampai nangis? Waktu itu masalah keuangan sih. Gitu. Ada teman saya yang istilahnya memusuhi saya sampai sekarang di mata pelajaran yang sama. Kalau SMP kan mapel ya, kebetulan mapelnya sama. Dia memusuhi saya, Bu. Sudah tenang aja, jalan aja terus, saya bilang gitu kan. Jalan aja terus. Yang penting tetap ditunjukkan bahwa panjenengan punya inovasi, punya kreativitas yang positif. Insya Allah nanti akan menyebar kok, saya bilang gitu. Akhirnya ya, memang karena orang yang memusuhi kita itu kadang-kadang itu mau mengakui bahwa kita itu memang mampu, itu malu-malu. Iya loh, kadang-kadang malu-malu kan, mau mengatakan panjenengan ini jempol loh, misalnya sebenarnya jempol, tapi ngapain saya mengatakan itu? Kan kemarin musuh saya, pasti akan seperti itu. Iya, jempolnya akan ditahan dulu. Nanti lama-lama kita tetap berbagi dengan teman-teman gitu. Lama-lama dia akan insya Allah akan mendekat ke kita. Itu sudah dilakukan ya, sudah dilakukan oleh CGP di angkatan 2 yang dia cerita sampai nangis-nangis. Jadi sering kalau misalkan hasil karyanya itu di-share di grup sekolah. Ada yang dapat respon, ada yang tidak dapat respon. Di-share ke kepala sekolah gitu. Bapak, kami punya ini gitu. Bapaknya cuma jempol gitu. Terima kasih, gitu. Sudah dapat jempol, gitu. Ya kan, sudah diapresiasi. Ada teman yang melihat, bahkan ada teman yang akhirnya melihat, ternyata guru ini, calon guru penggerak ini punya potensi yang luar biasa. Seperti itu, ternyata punya potensi yang luar biasa. Jadi guru seniornya mendekat ke CGP-nya, cuman punya potensi yang luar biasa. Ayo saya diajari buat buku digital. Pelan-pelan. Akhirnya ada yang seperti itu. Ya, ada lagi yang lain. Yang lain juga begitu. Jadi banyak hal-hal yang istilahnya yang jadi beban di CGP itu bisa disampaikan ke yang lain. Insya Allah mungkin Bu Haya juga akan bisa menerima itu. Nanti panjenengan sama Bu Haya kan lebih dekat ya, karena sering nanti bertemu di Lokakarya kan. Jadi hubungannya akan lebih dekat lagi. Insya Allah kalau panjenengan punya masalah bisa curhat ke Bu Haya, bisa ke saya juga, insya Allah saya akan senang hati kalau panjenengan bisa menyampaikan itu. Saya kayak kemarin Bu Mas Diana ada masalah dengan kepala sekolahnya, kita bisa kadang-kadang dengan curhat itu bisa terkurangi beban kita. Ya, jadi kita di sini anggap aja ini saya bolak-balik ngomong ini satu tim, ada fasilitator, ada pengajar praktik, ada CGP-nya, kita saling mendukung, kita berkolaborasi, saling menguatkan, ya, saling menguatkan. Kemarin yang di kelas 1-nya ya gitu. Saya alhamdulillah hari ini saya senang Bu. Kenapa senang? Saya sekarang sudah hampir menyamai guru yang satunya kemampuannya. Kemarin saya nggak berani ngomong, saya diam aja karena saya minder. Kemarin disampaikan seperti itu, yang satunya, loh kenapa kok seperti itu? Makanya waktu Lokakarya kita satu kelompok, tapi kok diem aja lihat saya. Ternyata ini, gitu. Jadi kemarin saya terbuka seperti itu.
Jadi boleh panjenengan curhat agar berani melangkah, ya, agar berani melangkah. Bismillah, insya Allah, insya Allah. Mungkin butuh waktu ya Bu Haya ya, tidak dalam waktu Iya, mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya. Nanti kalau semuanya proses. ya benar, semua butuh proses. Insya Allah nanti pada saat Lokakarya 7 pamer karya, makanya Bapak Ibu, ibu-ibu di sini harus punya karya yang terbaik, yang maksimal kalau melakukan sesuatu ya, yang maksimal nanti akan dipamerkan. Nanti pada saat Lokakarya 7 yang diundang banyak ya, dari komunitas ada, dari lembaga ada, dari pengawas panjenengan, kepala sekolah panjenengan, teman-teman guru di luar sekolah panjenengan, semua akan diundang, semua akan melihat pekerjaan panjenengan. Karya, bukan saya nggak ngomong kerja ya, karya panjenengan nanti akan dilihat, akan dipamerkan. Jadi berikan yang terbaik untuk diri panjenengan sendiri dan untuk Indonesia. Saya bilang gitu, Indonesia, itu aja ya. Sudah, bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah tidak berat, insya Allah tidak berat. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan lainnya, Bu Dani, Bu Haslinda, Bu Zuhura, nggak ada yang disampaikan Bu Zuhura? Sudah terwakilkan Bu dari Bu Dani. Sudah terwakil. Ibu Dani sudah mewakili tadi. Oh iya, saya mau sampaikan sedikit saja, Bu. Ya, Selamat silakan. Hari Guru buat kita semua, guru-guru yang ada di Indonesia. Semoga kita bisa mengabdi dengan niat hati yang tulus untuk menjadikan anak-anak yang berkarakter baik. Amin. Amin. Ya, ini kita guru semua ya. Gurunya ulang tahun hari ini. Iya. Semuanya berulang tahun. Iya, semuanya berulang tahun. Saya pernah di pondok pesantren gitu, saya ke sana. Di sana ada apa ya, moto atau apa, tulisan yang besar gitu. Tulisannya apa? Saya waktu itu juga tersindir sebenarnya, tersindir dengan tulisan itu. Kata gini, jadilah guru yang baik atau tidak sama sekali. Gitu. Saya gitu, aduh, saya ini sudah baik apa belum ini? Tapi itu menurut saya penyemangat ya, penyemangat kita ya. Kita bukan yang sempurna, kita manusia biasa, kita selalu punya kekurangan, tapi kita selalu berbenah, selalu belajar begitu. Saya mikirnya gitu. Ini 4 kompetensi itu sudah dikuasai, berarti itu sudah baik. Anak-anak terlayani dengan baik, itu juga sudah baik gitu ya, menurut saya gitu. Kalau sekarang guru yang nggak mau belajar, nggak usah ngajar aja sekalian gitu. Mungkin seperti gimana Bu Aya? Iya sih sebenarnya kalau dipikir saya selalu bilang begini sama teman-teman. Kalau Bapak Ibu tidak mau meningkatkan kompetensi, bukan jadi guru ketinggalan, tapi jadi guru yang ditinggalkan. Oh iya benar. Bukan ketinggalan lagi, tapi jadi guru yang ditinggalkan. Sudah tidak dibutuhkan lagi. Iya benar. Saya maksudnya sebagai penyemangat bagi teman-teman, karena apalagi kita yang artinya berada di tempat yang memang ya butuh nafas panjang. Sama sih tadi kalau kasusnya tadi Ibu Dani yang Ibu Dani katakan bahwa ada rasa saya orang baru begini. Saya jujur kalau kemarin saya intinya sabar sebenarnya. Ketika orang memuji kita bersyukur, ketika mereka mungkin masih mungkin Bu Dani barangkali hanya dicuekin. Kalau saya sih memang pernah dihardik, tapi istilahnya ya sabar. Itu pun saya jalani bertahun-tahun. Butuh kesabaran panjang dan alhamdulillah terakhir
itu pun sudah diakui bahwa apa yang saya lakukan intinya ya memang untuk siswa, memang untuk peningkatan kompetensi, karena saya jujur mungkin sebagian ibu juga tahu bahwa saya sih kalau di sekolah selama ini ya selalu ingin melihat kelas saya lebih baik, dan itu tidak tanggung-tanggung. Saya dan suami selalu kalau memang orang tua tidak mampu, kan saya dari berapa tahun terakhir memang selalu ada paguyuban orang tua di kelas. Ya, itu selalu ada yang memberikan sumbangan, ada yang tidak. Itu kami ketika ada program kelas, kalau orang tua tidak sanggup, maka pelan-pelan dicicil, oh saya maunya begini, biayanya ya secara pribadi. Alhamdulillah kok orang tua melihat, dan terakhir sekolah melihat, pengawas pun melihat. Terakhir itu jawaban beliau bahwa saya mohon maaf, begitulah kalau kami tidak tahu. Seperti itu akhirnya. Jadi saya juga merasa bersyukur, sekalipun itu sebenarnya bertahun-tahun itu saya rasakan, tapi tetap saya jalan, bahwa sepanjang itu adalah kebenaran, ya itu tadi kuncinya bismillah. Kalau dipuji alhamdulillah, kalaupun tidak kita harus bersabar. Itu saja. Insya Allah bisa. Amin, amin. Terutama berpikir untuk siswa ya Bu. Iya. Berpikir, pokoknya yang saya lakukan ini untuk siswa saya, untuk kebaikan siswa saya. Mungkin sekarang kita perlu pendekatan pada satu guru mungkin, yang mungkin nanti bisa lebih menguatkan kita. Kalau di Bu Dani tadi ada berapa guru penggerak? Guru calon penggerak berapa? Ada 4 ya? Yang sekarang. Yang sekarang ada Iya, berapa? Ada yang 4. jadi ya. Nah ini sudah luar biasa loh, satu sekolah ada 4 calon guru penggerak, berarti bisa lebih maksimal lagi, untuk gerakannya. Pelan-pelan aja, dari 4 pokoknya jangan sampai ada yang gerakannya kasar gitu. Pokoknya jangan kasar lah, halus saja, halus nanti insya Allah akan sebenarnya. Iya. Sebenarnya kemarin awalnya saya sendiri yang mau daftar Bu. Cuman saya pikir-pikir saya mau ajak teman supaya bisa berkolaborasi. Ya. Alhamdulillah 3 teman itu maulah saling bisa lulus. Padahal saya duluan yang minta rekomendasi dari kepala sekolah. Yang paling ikut guru malah saya, orang baru di sekolah itu. Berarti CGP yang lain di satu sekolah bisa jadi kekuatan. Ya, bisa ditambahkan ya di presentasinya ya. Ya. Nah, itu kekuatan loh. Benar ini satu sekolah sampai 4 itu luar biasa. Luar biasa, iya. Luar biasa. Yang banyak kan hanya satu sekolah satu gitu. Kalau saya banyak lain Bu, 6 orang. Oh, 6 orang. Gimana Bu ya? Jepura 6. Oh iya. Berarti biasa kalau sendiri sama Ibu Linda yang sendiri di sekolah ya Bu Linda ya. Kalau saya 3 orang Bu. Oh 3 orang ya Bu. Alhamdulillah. Sudah ini ketemu kekuatan lagi nih dari teman-teman CGP. Ya bisa jadi kekuatan. Bayangkan kalau satu CGP punya kaki 1, masing-masing cari 1 kekuatan, itu kan sudah 8. Kalau Bu Dani misalnya 4, punya galang 1 guru lain, jadi nanti dapatnya 8, sudah ada 8 kekuatan. Iya. Sudah jadi kayak supermarket. Iya, kekuatan itu sebenarnya sudah mulai saya rasakan Ibu. Seperti kan di sekolah saya kami ada 3 CGP. Ya. Kalau saya kan memang belum pernah membuat video dalam bentuk kain master kemarin seperti itu Bu. Cuman pada saat gabung di grup penggerak ini, saya berkolaborasi dengan teman yang CGP lainnya. Saya diajarkan bagaimana membuat video di kain master, bagaimana cara dan sebagainya. Akhirnya saya bisa membuat aksi nyata saya dalam bentuk kain master dan akhirnya bisa diunggah di YouTube seperti teman-teman yang lain. Alhamdulillah, luar biasa nih. Iya, kalau sudah ya satu
Satu sekolah sudah ada teman, luar biasa menurut saya. Saya pernah sendirian gitu, ikut diklat, saya tuh kadang-kadang ngawur gitu, ngawur. Ikut diklat online padahal saya nggak tahu sama sekali ya tentang online, waktu itu pakai Webback. Apa sih Webback ini gitu, nggak ngerti, terus jadi presenter itu bagaimana gitu. Teman-teman satu sekolah, satu kantor, ayo ikut. Enggak Bu, enggak, berat. Ayolah nggak apa-apa, sekali waktu, biar kita sama-sama, biar saya nggak berat gitu. Enggak mau. Akhirnya saya melangkah sendiri semampu saya. Kalau panjenengan bisa lihat di YouTube saya yang awal-awal itu hanya berapa orang penonton, yaitu belajar saya itu tahun 2019. Terus meskipun orang lain enggak mau, saya harus maju, saya harus bisa. Itu. Jadi Saya sepakat dengan itu, Ibu. Iya. Kemarin juga saya berani keluar dari zona nyaman sejak 2016, ikut diklat online bersama teman-teman IGI melalui teks. Alhamdulillah luar biasa ilmu yang saya dapat dan itu sangat bermanfaat. Itu kan satu tujuannya sebenarnya, sama dengan penggerak ini sebenarnya muaranya ke peningkatan kompetensi siswa. Selain itu kita juga meningkatkan kompetensi diri kita. Dan modal inilah yang saya bawa ke teman-teman, termasuk pada sekolah yang baru sebenarnya. Iya. Nekat tapi yang punya tujuan sebenarnya ya. Tidak sekedar nekat tapi punya tujuan. Saking nekat saya, Ibu, 2016 itu ikut ini kelas itu Edmodo. Alhamdulillah siswa saya di tahun 2016 itu kebetulan saya ngajar kelas 6, itu ikut tryout online bersama 4 negara, Jepang, Malaysia, Indonesia, dan Singapura. Saya punya kelas digital Edmodo. Sampai hari ini di sekolah yang baru pernah saya perkenalkan, cuman sulit karena memang di sana jaringan yang memang kendala ya. Iya, kendala. Ini luar biasa loh Bu Haya ini. 2016 sudah bergerak. Saya baru 2019 Bu Haya. Tapi kan saya ya artinya beda-beda lah Ibu. Ya makanya saya bilang sama Ibu Dani, pokoknya harus itu semua kan komunitas, itu semua mendukung kita. Saya kok kayak Ibu Dani, saya enggak percaya kalau enggak bisa. Iya. Bisa semuanya, insya Allah bisa semuanya. Ya, alhamdulillah ketemu kekuatan lagi nih. Ketemu kekuatan lagi. Sudah bisa ditutup? Iya Bu. Sebelum kita tutup, kita berdoa sejenak sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Alhamdulillah kegiatan hari ini terlaksana dengan baik. Ada muncul kekuatan-kekuatan baru untuk kita bisa melangkah, bergerak, dan insya Allah nanti akan menggerakkan. Dan mudah-mudahan diskusi hari ini bermanfaat untuk kita maupun untuk sekolah. Berdoa, silahkan. Berdoa selesai. Sebelum saya tutup, kita foto dulu, sesi foto. Gimana ini actionnya hari ini? Gimana Bu Dani? Oh ya, itu loh Bu Haya. Gini. Ini pakai HP. Ya apa? Saya foto ya. Bu Dani mana? Nggak terlihat nih tangannya. Ini Bu Dani. Caranya. Iya. Gini. Ya, gini. Ya. Bentar. Tangan saya nih. Gini ya. Sudah, terima kasih. Nanti saya kirim. Kalau ibu-ibu pengen mengabadikan silahkan ya.
saya tutup kegiatan sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Haya dan ibu-ibu yang lain atas kehadirannya di ruang kolaborasi ini. Dan saya mohon maaf barangkali dalam memfasilitasi di ruang ini ada banyak kekurangan. Mudah-mudahan nanti semakin baik dan baik. Terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih. Terima kasih. Izin Terima kasih, dari Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.